22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Kami di sini beranggotakan nama saya sendiri, Alexandra Muhammad, Saya Niki dari Jadin. Saya Nur Aziza. Penjelasan pasal. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, khususnya pada bab 1 pasal 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan sistem budidaya pertanian itu tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berlandaskan pada asas-asas tertentu. Pasal ini menekankan bahwa kegiatan pertanian harus memberikan manfaat, dilakukan secara terus-menerus tanpa merusak atau berkelanjutan, serta mampu menjaga kedaulatan pangan. Selain itu juga harus dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak, keterpaduan dan kebersamaan, serta mendorong kemandirian petani. Di sisi lain, sistem ini juga harus terbuka, efisien tetapi tetap adil, serta menghargai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Yang tidak kalah penting, kegiatan pertanian juga wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tetap berada dalam perlindungan negara. Pada pasal ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, adanya asas-asas ini membuat arah pembangunan pertanian jadi lebih jelas karena sudah punya pedoman yang terstruktur. Yang kedua, prinsip kelanjutan dan kelestarian lingkungan membantu menjaga agar kegiatan pertanian tidak merusak alam dalam jangka panjang. Yang ketiga, dengan menekankan kedaulatan dan kemandirian, pasal ini mendukung kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Yang keempat, tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi pelaku pertanian, terutama petani kecil. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan yang terpadu dan melibatkan banyak pihak menunjukkan bahwa pertanian tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu kerjasama. Yang keenam, adanya unsur kearifan lokal membuat sistem pertanian bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan lingkungan masing-masing daerah. Yang ketujuh, prinsip keterbukaan memberikan ruang bagi transparansi sehingga kebijakan yang diambil lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, negara juga hadir melalui asas perlindungan sehingga sektor pertanian memiliki payung hukum yang kuat. Selain kelebihan pasal, ada pun kekurangan pasal, yaitu satu, pasal ini masih bersifat umum sehingga belum memberikan petunjuk teknis yang jelas terkait penerapan asas-asas tersebut secara konkret di lapangan. Dua, banyaknya asas yang tercantum menyebabkan implementasinya menjadi kompleks dan tidak semuanya dapat dijalankan secara optimal oleh petani maupun pemerintah. Tiga, terdapat potensi konflik antar asas, misalnya antara efisiensi dengan keadilan, serta antara modernisasi dengan kearifan lokal. Empat, pemahaman petani terhadap konsep pertanian berkelanjutan masih rendah, terutama di daerah dengan akses informasi yang terbatas. 5. Sosialisasi dari pemerintah terkait asas-asas tersebut belum merata sehingga tidak semua pelaku pertanian mengetahuinya. 6. Kearifan lokal yang seharusnya menjadi bagian penting seringkali terpinggirkan oleh praktik pertanian modern yang lebih instan. 7. Prinsip keterbukaan belum sepenuhnya berjalan, terutama dalam hal akses informasi dan kebijakan pertanian. 8. Perlindungan negara terhadap petani belum dirasakan secara merata, khususnya oleh petani kecil. 9. Masih banyak praktik pertanian yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan seperti penggunaan pestisida secara berlebihan. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan teknologi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan menyebabkan penerapan kasus ini belum maksimal. Selanjutnya ada penerapan di lapangannya, yaitu dalam praktiknya, asas dalam pasal 2 sudah mulai diterapkan dalam beberapa aspek pertanian, seperti penggunaan pupuk organik, penerapan sistem pertanian ramah lingkungan, serta pembentukan kelompok tani sebagai bentuk kebersamaan dan keterpaduan. Namun, secara keseluruhan penerapannya masih belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi berikut. 1. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia masih dominan karena dianggap lebih praktis dan cepat meningkatkan hasil. 2. Banyak petani yang masih bergantung pada tengkulak dalam hal pemasaran hasil panen sehingga pembelian belum tercapai. 3. Penerapan teknologi pertanian modern masih terbatas, terutama di daerah terpencil. 4. Sistem pertanian terpadu yang menggabungkan berbagai aspek seperti tanaman, ternak, dan lingkungan belum banyak diterapkan. 5. Kearifan lokal mulai ditinggalkan karena dianggap kurang efisien dibandingkan metode modern. 6. Kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan petani masih belum berjalan secara maksimal. 7.
sebaiknya tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga disertai praktik langsung, seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, dan pengolahan lahan yang ramah lingkungan. Yang keempat, dukungan teknologi pertanian perlu ditingkatkan, terutama teknologi yang sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan kondisi petani kecil. Yang kelima, akses petani terhadap informasi pasar, harga hasil panen, dan inovasi pertanian perlu diperluas agar prinsip keterbukaan dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, pemerintah perlu memperkuat kelompok tani, koperasi, dan kemitraan usaha agar petani tidak terlalu bergantung pada tengkulak. Yang ketujuh, perlindungan terhadap petani kecil perlu diperluas baik melalui bantuan permodalan, pendampingan usaha maupun jaminan pemasaran hasil panen. Yang kedelapan, kearifan lokal dalam praktik pertanian perlu tetap dijaga dan dipadukan dengan teknologi modern agar lebih sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Yang kesembilan, penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan perlu dikurangi dengan mendorong penerapan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Yang kesepuluh, kerjasama antara pemerintah, petani swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diperkuat agar penerapan pertanian berkelanjutan bisa berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara umum, pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan memberikan dasar yang penting bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa kegiatan pertanian tidak hanya bertujuan untuk produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan, kesejahteraan petani, kemandirian pangan, dan kelestarian lingkungan. Penerapannya